Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai mutlak 1.2 pada subbab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Pertama, nilai mutlak dari segitiga sama dengan 2, maka solusinya ada 2, yaitu sama dengan 2 atau sama dengan min 2. Itu kalau sama dengan 2. Tentu kalau ada soal ini sama dengan min 2, berarti soal yang salah. Kenapa? Nilai mutlak itu tidak mungkin negatif. Ini berikutnya, nilai mutlak segitiga ini lebih kecil dari 2, maka solusinya segitiga itu antara min 2 sampai 2. Kalau nanti ini ada sama dengannya, tinggal tambahin aja sama dengan. Tentu ditambah dengan syarat, seandainya segitiga ini ada syarat. Syarat apa? Contoh seperti ini. Nah, nomor 7. Nah, ini anggap segitiga kan? Nah, ini ada syarat karena X-nya sebagai penyebut, maka syaratnya adalah X-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada syarat tambahan ya. Itu nomor 2 ya, yang ini ada syarat tambahan segitiganya, apakah ada syarat tambahan atau tidak. Kemudian yang berikutnya ini lebih besar dari 2, maka segitiganya lebih besar dari 2 atau kurang dari min 2. Berikutnya, kalau seperti ini sama dengan, maka penyelesaiannya ada 2. Ini langsung aja sama dengan, kemudian dikasih negatif. Salah satunya, yang belakang saja boleh atau yang depan saja boleh, namun tidak boleh kedua-duanya, harus salah satunya saja. Baik, sekarang nomor 1. Nomor 1 ini sama dengan 4, langsung saja ya, sama dengan 4 atau min 4. Satunya ini pindah ruas jadi min 1, 4 kurang 1, 3, kemudian dibagi min 2, hasilnya adalah min 3/2. Minnya boleh taruh di atas sini, atau boleh di depan, atau boleh di bawah. Kalau dinyatakan dalam pecahan campuran ini, min 1/2, ini disebut pecahan biasa, ini disebut pecahan campuran. Solusi yang kedua ini seperti ini ya, min 4 dikurang 1 jadi min 5, kemudian dibagi min 2, hasilnya 5/2. Min dibagi min adalah plus ya, atau 2,5 ya. Ini ke sini kali silang ya, maka tanda minnya ini ikut tetap. Tapi kalau ini ke sini pindah ruas. Hati-hati di sini, min 4 dikurang 1 itu artinya hutang 4, hutang lagi 1, jadi hutangnya 5. Nah, ini kalau dinyatakan dalam himpunan penyelesaian ini dan ini, aturan umumnya yang kecil ditaruh yang di depan, aturan umumnya ya, ini yang lebih kecil ditaruh di depan. Lanjut nomor 2. Nomor 2 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 4, langsung aja ini min 4 sampai 4 ya. Ini ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Di sini nggak ada syarat ya. Kalau ada syarat, nah ini ditambahkan nanti. Terus ini kita akan mengubah yang tengah ini menjadi X sendirian. Gimana caranya? Ya, kita harus menghilangkan 3 dan 1. Hubungan 3 dengan X itu sangat dekat, sementara 1 ini agak relatif jauh. Tentunya yang bisa dihilangkan yang relatif jauh dulu ya. Nah, ini plus 1 dihilangkan dengan dikurangi 1 menjadi min 4 dikurang 1 min 5, 4 kurang 1, 3. Kemudian setelah itu nggak ada satunya, tinggal 3 ini. Ini artinya 3 kali X. Lawannya dikali adalah dibagi. Maka 3X dibagi X, 3X dibagi 3 menjadi X saja. Kemudian ini 5, min 5 dibagi 3, min 5/3, 3 dibagi 3, 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian nomor 3,
ini kurang dari min 4. Nah, ini salah soal ya, kan nggak mungkin nilai mutlak itu hasilnya negatif, semua harus tidak negatif. Lanjut nomor 4, ini kurang dari 5, hasilnya antara min 5 sampai 5, kemudian satunya ini biar hilang dikurang 1, ini dikurang 1 jadi min 6, ini kurang 1 jadi 4, kemudian dibagi min 3, ini dibagi min 3 jadi X, dibagi min 3 jadi 2, dibagi min 3 jadi min 4/3, tandanya dibalik. Kenapa kok dibalik? Karena pembagi atau pengalinya negatif. Contoh ini, min 6 lebih kecil dari 12, oke betul. Ini saya bagi dengan min 2, ini dibagi min 2, 3 dibagi min 2, min 6. Tentu 3 lebih besar dari min 6. Harus dibalik, kalau nggak dibalik, salah. 3 lebih kecil dari min 6, salah ya. Itu jadi pertidaksamaan kalau dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, arahnya harus dibalik, pertidaksamaan. Nah, ini kemudian ini tidak lazim menghadapnya ke sana, walaupun tidak salah, maka diubah aja. Ini yang lebih kecil taruh di depan, ini yang lebih besar ditaruh di belakang, arahnya seperti ini, dibalik ya. Nomor 5, lebih besar dari 4, solusinya ada 2, yaitu lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari min 4. Nah, 3-nya ini dikurang 3, ini 4 dikurang 3, 1 ya, di sini 1 harusnya. Kemudian ini biar per 2-nya hilang, dikalikan 2, ini dikalikan 2 jadi X, ini 1 dikali 2 jadi 2, ini solusinya. Kemudian min 4, ini dikurang 3 biar habis, ini jadi min 4 kurang 3 adalah min 7. Kemudian ini setelah itu dikali 2, X per 2 dikali 2 jadi X, min 7 dikali 2 min 14. Solusinya ini atau ini. Kalau ada syarat, tambahkan syarat, kebetulan ini nggak ada syarat. Nomor 6, ini sama dengan 5, solusinya tentunya ada 2, 5 dan min 5. Terus dikurangi 1, jadi ini kurang 1 jadi 4. Setelah itu X-nya dibalik ya. Nah, ini di atas, biar X-nya di atas, penyebutnya 3-nya di bawah. Ini kan 4/1, kalau dibalik menjadi 1/4. Kemudian dikali min 3 ya, dikali min 3 jadi X, dikali min 3 jadi min 3/4. Nah, ini ada syaratnya, X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya tidak 0 ya. Kenapa? Karena ini penyebutkan. Agar kalian yakin lagi setelah selesai, diujikan aja ke sini, disulihkan benar atau tidak hasilnya 5. Kemudian ini sama dikurang 1 agar satunya ini hilang. Kemudian ini dikurang 1 jadi min 6, kemudian dibalik lagi jadi ini dibalik juga jadi min 1/6, kemudian dikali silang aja ke sana, min 3 per min 6, hasilnya adalah setengah. Boleh dikali silang ke sana, boleh, atau dengan cara seperti ini dibalik juga boleh. Nomor 7, nah ini lebih kecil dari 3. Ini disamakan dulu penyebutnya, jadikan X, ini kan 2/1, ini jadikan X, maka 2 kali X, ini 2X per X. 2X per X kan 2 ya, yang ini tetap min 4 per X. Nah, nilai mutlak yang dalam pecahan ini bisa dipisah, yang atas tersendiri, yang bawah tersendiri. Setelah itu ini dikali silang ke sana, ini ke sana. Pertidaksamaan dikali silang, hati-hati pengalinya. Kita tahu nilai mutlak itu tidak pernah negatif, maka ketika dikali silang ke sana, tanda pertidaksamanya tetap ya, tidak berubah, karena ini kan tidak negatif, jadi ini tanda pertidaksamanya tetap. Nah, ini 3-nya boleh masuk ke dalam, kemudian saya pindah ruas jadi ini, kemudian ini solusinya adalah ini ya.
Ini yang depan, taruh aja depan, depan, kemudian yang belakang, belakang, belakang. Ini sebenarnya ini bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini anggap ini dikuadratkan jadi A kuadrat, ini B kuadrat, sehingga bentuknya seperti ini. Nah ini ya, depan, depan, belakang, belakang. Plus min, tanda ini harus bergantian, berbeda. Kalau depan plus, di belakang min, atau kalau belakang plus, depannya min. Yang jelas depan tetap tulis depan, depan, belakang tetap ya, tetap seperti ini. Kemudian ini kita selesaikan, 2x dikurang 3x jadi min x, ini min 4. 2x tambah 3x jadi 5x, min 4 lebih kecil dari 0. Kemudian ini solusinya min 4 ya, ini x nya aja dipindah ruas jadi plus x sama dengan min 4. Ini min 4 nya pindah ruas jadi 4 dibagi 5 min, ini jadi plus 4/5. Kemudian ada 3 daerah di sini. Ini titik kritisnya adalah min 4 dan 4/5. Jangan salah menaruhnya. Yang kecil sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan. Jadi jangan salah menaruh posisi titik kritisnya ini. Kemudian kita uji aja salah satunya. Saya ambil x sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti di sini ya. 1 itu kan 5/5. 5/5 diujikan ke soalnya ini 1. 4 bagi 1 kan 4, 2 dikurang 4, min 2. Min 2 nilai mutlaknya adalah 2. 2 lebih kecil dari 3, benar ya, berarti ini. Nah ini 2 lebih kecil dari 3, benar. Sehingga ini benar. Benar tentu sampingnya salah, kemudian benar. Nah, berarti yang ke sana terus, benar ini semua terus ke sana, ini ditulisnya lebih besar dari 4/5. X lebih besar dari 4/5. Lebih besar sama dengan, karena soalnya pakai sama dengan. Kemudian yang ini benar, ke sana terus ke kiri, itu solusi semua. Berarti ini terus ke kiri artinya lebih kecil dari min 4. X lebih kecil dari min 4. Pakai sama dengan, karena soalnya sama dengan. Nomor 8. Nah ini hati-hati, X-nya sebagai penyebut. Nah ini tuliskan dulu syaratnya. Khawatir lupa ya, tuliskan dulu. X tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Maka solusinya ada 2, yaitu lebih besar dari 13. Oh ini disamakan dulu penyebutnya ya. Ini jadikan seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian saat dikali silang ke sini, tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena nilai mutlak dari X itu selalu tidak pernah negatif. Ya, tidak negatif, maka tandanya tidak berubah. Sehingga solusinya seperti ini. Nih ya. Depan, depan, belakang, belakang, tandanya berbeda. Satunya min, satunya plus. Kita selesaikan yang ini, 3x dikurang 13x jadi min 10x. Ini min 5. 3x tambah 13x jadi 16x. Ini min 5, lebih besar dari 0. Kemudian ini solusinya 5 pindah ruas, min 5 pindah ruas jadi 5 dibagi min 10 adalah min setengah. Ini pindah ruas jadi 5 dibagi 16, 5/16. Nah titik kritisnya jangan terbalik, yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Dan ada syarat ini tadi ya, syarat X nya tadi tidak boleh 0 karena dia penyebut. Nah di sini jangan lupa X nya tidak boleh 0. Kemudian kita uji X sama dengan 1. Sebenarnya tidak harus X sama dengan 1 ya, berapapun, yang penting jangan titik kritisnya. Jangan menguji ini, dan ini, bebas-bebas saja. Tapi untuk memudahkan kan X nya 1 ya. 1 tentu di sini karena 1 itu 16/16. Kita uji ke soalnya. Soalnya tadi kan yang atas itu ya. Nih X nya diganti 1, ini diganti 1. Jadi 3 dikurang 5 adalah min 2, nilai mutlaknya 2. 2 lebih besar dari 13 tentu salah ya. Berarti di sini salah, salah, betul, salah. Oke, dan berarti yang daerah sini yang betul ya. Nah ini diarsir begitu.
Ini min setengah sampai 5/6 ada sama dengannya karena soalnya ada sama dengannya. Kemudian tambah lagi syaratnya X-nya tidak boleh 0. Jadi di sini syarat X tidak boleh 0. Nah, di samping seperti ini boleh juga ditulisnya seperti ini. Nah, min setengah sampai 0, dilanjut lagi 0 sampai 5/16. Min setengahnya ada sama dengan, karena soalnya ada sama dengan, ini nolnya tidak pakai sama dengan karena syaratnya tadi X tidak boleh 0 tadi ya. Kemudian dilanjut lagi 0 sampai 5/16 ada sama dengan di sini karena soalnya ada sama dengan, nolnya tidak sama dengan karena syaratnya tidak boleh 0. X himpunan bilangan real. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini ada nilai mutlaknya yang 2 kali ya. Kalau nilai mutlaknya sekali saja punya 2 solusi atau 2 kemungkinan. Kalau di sini dimutlakan di sini, kemudian dimutlakan lagi di sini, maka ada 4 kemungkinan solusi, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Pada kemungkinan pertama saya sebut A1, maka untuk kasus ini positif, maka nilainya 8. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua B1, untuk kasus yang ininya negatif ya, dia nilainya adalah min 8. Nah, ini kasus ini akan dipecah lagi. Untuk kasus ini lebih besar sama dengan 0 dan ini lebih kecil dari 0. Oke. Untuk yang ini lebih besar sama dengan 0, maka ditulis apa adanya ya. Nah, ini sama dengan 8 kasus pertama. Sehingga ini 2x tambah 5x jadi 7x, satunya dikurangi 1 jadi 7, 7 bagi 7 1. Nah, ini saya sebut X1. X1 ini harus diujikan ke syarat-syaratnya ini tadi, A1, A11 dan soalnya itu sendiri. Kita ujikan ke A1, X sama dengan 1 ini ke sini. 2 kali 1 tambah 1, 2, nilai mutlaknya 2, 5 kali 1, 5, berarti ini 2 tambah 5, 7, lebih besar sama dengan 0, betul. Diujikan juga ke sini. A11 berarti 2 kali 1 tambah 1, 3, lebih besar dari 0, betul. Diujikan ke soalnya, jangan lupa. Nah, ini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 tambah 5 kali 1, 5, 3 tambah 5, 8, nilai mutlaknya 8, 8 lebih sama dengan 8, sama ya, betul. Nah, kalau kalian tidak mau ribet, langsung aja diuji ke soalnya, nggak usah diuji A1 maupun A11. Kalau soalnya benar, pasti ini benar. Kalau soalnya salah, belum tentu sih, mungkin di sini benar, di sini salah. Tapi toh kan ini solusi untuk soal. Jadi kalau soal benar, udah benar, gitu aja. Kalau nggak benar kan berarti bukan solusi ya. Gitu. Oke, untuk yang sampingnya B1, ini min 8. Kemudian kasus ininya positif, berarti ininya positif. Tetap begini sama dengan min 8. Kemudian hasilnya ini tambah ini 7x, ini pindah ruas jadi min 9 ya. Karena min 8 kurang 1 jadi min 9. Min 9/7 diuji ke soal, salah. Ya, diuji ke sini loh ya. 2 kali min 9/7 tambah 1, berapa mutlaknya, berarti nah gitu ya, ternyata hasilnya salah, intinya tidak sama dengan 8, berarti ini X3 ini bukan solusi. Kemudian A12, nah ini yang negatif, ini ditambah 5x sama dengan 8. Nah, ini kan min 2x tambah 5x jadi 3x, ini min 1 pindah ruas jadi tambah 1 sama dengan 9. 9 bagi 3, 3. Ini diujikan ke soal, 3 juga salah. Berarti ini bukan solusi. Kemudian yang ini min. Kemudian sama tambah 5x sama dengan min 8. Ini min 2x min 1 tambah 5x. Ini dengan ini adalah 3x, ini pindah ruas jadi ditambah 1 jadi min 7 dibagi 3, min 7/3. Ternyata min 7/3 ini disulihkan ke soalnya benar, sehingga solusinya ini min 7/3 dan 1 yang tadi ya, ini tadi.
Ini harusnya tidak lazim yang negatif ditaruh di depan, yang kecil yang depan, yang besar di belakang. Jadi dari X1 sampai X4 hanya 2 yang memenuhi soalnya. Nomor 10, ini ada persamaan kuadrat dikombinasikan dengan nilai mutlak. Nah, antara min 5 sampai 10. Kita tahu nilai mutlak itu pengertiannya ini ya, kalau tidak negatif maka nilai mutlak dari X jadi X gitu saja, berarti ini diganti X aja. Nah seperti ini, sehingga min 2X dengan min 5X menjadi min 7X. Karena di persamaan kuadrat ini AX kuadrat BX plus C, berarti C nya 0 ya. Kemudian karena ini tidak negatif berarti batasnya 0 sampai 10. Jadi ini dipisah 0 sampai 10 untuk yang tidak negatif. Nah, dalam bab persamaan kuadrat dikenal sumbu simetri. Sumbu simetri saya singkat XS, itu rumusnya min B per 2A. Berarti ini min dari min 7. Berarti 7 ya, per 2A nya kan 1, 2 kali 1 2. Berarti sumbu simetrinya 7 per 2. 7 per 2 atau 3,5 itu dalam rentang ini ya, dalam rentang intervalnya. Kalau seandainya ini di luar, misalkan ini hasilnya negatif atau lebih dari 10, misalkan hasilnya 20, maka tidak usah diuji ke sini ya. 7 per 2 ini kebetulan di dalam rentang ini, maka diuji ke sini. Kalau di luar rentang ini maka jangan di kesini, cukup yang ini sama ini aja, 0 dan 10. F0 ke sini 0 0 0 0. F10 10 kuadrat, 2 kali 10 5 kali ini. Nah gitu, hasilnya ini 30. Kemudian F7 per 2 juga ke sini atau ke sini juga boleh, hasilnya ini. Oke. Terus untuk X negatif, berarti selangnya min 5 sampai 0 ya. Nah ini nilai mutlaknya menjadi min X. Nah, min X berarti ini min 5 kali min X. Nah, ini min 5 kali min X, hasilnya adalah 5X. Min 2X tambah 5X adalah 3X. Nah, ini berarti A-nya 1, B-nya 3. Maka sumbu simetrinya adalah min B per A. Per 2A, maaf, per 2A. Jadi min 3 kali 2 kali 1 ya, per 2 kali 1. Min 3 per 2. Kemudian jangan lupa dicari F min 5 dan F0 dan sumbu simetrinya ini kalau dalam selangnya. Ternyata min 3 per 2 itu dalam selang ini, maka ikut diuji ke sini. Seandainya dia tidak dalam selang ini tidak diikutkan. Seandainya ini hasilnya misalkan 1, berarti kan di luar ini nggak usah. Atau hasilnya min 6 di luar selang ini, berarti ini nggak usah. Oke, setelah itu kita punya ini, dan ini. Tinggal apa yang ditanya? Yang ditanya maksimum berarti ini yang paling besar. Yang ditanya minimum, mana yang minimum? Kalau minimum ya, ternyata kalau minimum berarti yang ini. Oke, itu semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.